Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Baiklah, setiap minggu kita akan belajar mengenal wanita-wanita agung dalam Islam. Kali ini kita akan mengenal Ummu Salamah, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebuah buku yang bagus menurut saya yang menjelaskan Ummu Salamah. Ini bukunya, The Exemplary Woman, Lady Ummu Salamah, wanita agung Ummu Salamah, yang ditulis oleh Fatimah Fahminiyah, ya. Itu sebuah buku yang saya kira menjadi acuan kita ketika kita ingin mengenal Ummu Salamah. Ummu Salamah adalah istri Rasulullah SAW yang kedudukannya sangat tinggi setelah Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Ummu Salamah pernah 2 kali hijrah. Yang pertama hijrah ke Abysia atau Ethiopia, hijrah yang pertama yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Ummu Salamah hijrah itu yang pertama, dan yang kedua hijrah ke Madinah. Ummu Salamah juga selama hidupnya hadir dalam setiap peperangan dan terus bersama Ahlul Bait Rasulullah SAW. Ummu Salamah juga dikenal sebagai periwayat hadis. Di dalam kitab-kitab Ahlus Sunnah ada 300 hadis yang diriwayatkan melalui Ummu Salamah. Salah satu yang terkenal adalah hadis Al-Isra. Namun terlebih dahulu kita harus mengenal para istri Rasulullah SAW dan kedudukan perempuan pada masa itu. Pada masa jahiliyah, perempuan dianggap eksistensinya belum matang, immature existence, kalau kata Fatimah Fahminiyah, ya, yang dipaksa, ya, untuk hidup, ya, dalam kehidupan sosial. Jadi wanita pada masa itu kedudukannya rendah. Namun kehadiran Rasulullah SAW itu mengangkat harkat dan derajat perempuan. Ummu Salamah mendapat kehormatannya menjadi istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW itu memberikan identitas baru kepada para perempuan, dan buku yang tadi itu menjelaskan tentang status bagaimana istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ahzab, itu dijelaskan tentang keutamaan
dari istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin mencari ayatnya dalam surat Al-Ahzab, ya, di mana istri-istri Nabi dihormati dengan panggilan hai istri-istri Rasulullah, pada surat Al-Ahzab ayat 30 dan 30 sampai dengan 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya nisa'an nabi ma ya'ti minkunna bifahishatin mubayyinatin yudha'af lahal azabu difain wa kana zalika 'ala Allahi yasira. Wahai istri-istri Nabi, jadi itu panggil ya nisa Nabi, siapa saja di antaramu yang mengerjakan perbuatan keji yang nyata, niscaya akan dilipat gandakan siksaan kepada mereka 2 kali lipat, dan adalah yang demikian itu mudah bagi Allah. Itu pada ayat ketiga 30. Dan pada ayat 30, ayat 30, cari 32, ayat 32, 33, Al-Ahzab ayat 30. Ya nisa'an nabi lastu kunna ka ahadim minan nisa, wahai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain. Maaf, ini tadi sebutannya. Jadi istri-istri Nabi itu tidak sama dengan wanita-wanita yang lain. Inni taqaitunna fala takhda'na bil qawli fayatma'al ladzina fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa. Jadi kata Al-Quran, wahai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita lain. Jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Nah, jadi kedudukan istri Nabi itu berbeda dengan kaum wanita pada umumnya. Yang pertama, istri Nabi adalah Ummul Mukminin. Ummul Mukminin, ibunya orang-orang beriman. Di dalam Al-Quran, wa ma kana lakum an zu Rasulullahi wala an tankihu azwajahum min ba'di abadan inna zalikum kana indallahi azima. Kata Al-Quran tentang istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Quran menjelaskan tentang keutamaan. Anda tidak boleh menyiksa Rasul, juga tidak boleh menikahi istri-istrinya. Sesungguhnya itu adalah masalah yang berat di sisi Allah. Jadi di sini secara jelas disebutkan bahwa mereka, sahabat pada masa itu, tidak boleh menikahi istri Rasulullah SAW setelah wafat. Namun aturan tentang berpakaian serupanya itu semua sama. Itulah mengapa, karena istri Nabi adalah Ummul Mukminin. Itu yang pertama. Dan yang kedua, keutamaan dari istri-istri Nabi, istri Nabi adalah role model di dalam masyarakat Islam. Istri Nabi, mengapa? Karena wahyu turun di rumah mereka. Itu karakteristik atau yang kedua. Dan yang kedua, Ummu Salamah, selain sahabat, beliau juga adalah periwayat hadis. Ada 378 hadis yang diriwayatkan
oleh Ummu Salamah. Dan sebelumnya kita juga harus mengerti tentang istri-istri Rasulullah SAW. Di dalam sejarah ada beberapa ya, 11. Ada juga perbedaan para ahli sejarah. Khadijah Al-Kubra, Ummu Salamah, Hind, Ummu Habibah, Ramlah, Hafsa, Sauda, Aisyah, Maimunah, Zainab binti Jahis, Zainab Halali. 11. Nah, 9 itu hidup masih hidup ketika Rasulullah SAW wafat, dan Khadijah dan Zainab Halaliyah yang sudah meninggal dunia. Jadi dari 11 istri Rasulullah SAW, setelah Rasulullah SAW 9 masih hidup, dan Ummu Salamah menjadi salah satunya yang berusia cukup panjang. Bahkan di dalam riwayat dikisahkan berusia 84 tahun. Ini menjadi juga alasan dibalik poligami Rasulullah SAW. Ada beberapa alasan yang diberikan. Dalam buku ini dikisahkan, yang pertama penyebabnya ada semua ucapan dan sifat Nabi tentu sejalan dengan kehendak Allah. Kata Nabi, aku tidak menikahi seorang wanita lajang dan tidak memberikan putri untuk dinikahkan dengan siapapun kecuali setelah menerima wahyu yang diturunkan Jibril kepadaku dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Rasulullah SAW, ini dalam riwayat ya, Madras Tabrisi jilid 8 halaman 44 dikisahkan bahwa Nabi mengatakan tidak menikah seorang lajang dan tidak memberikan putrinya untuk dinikahkan dengan siapapun kecuali setelah menerima wahyu. Jadi seluruh putri Rasulullah SAW seperti Fatimah Az-Zahra menikah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah bukanlah kehendak Rasulullah SAW, tetapi pernikahan itu berdasarkan perintah wahyu. Nah, beberapa wanita pada masa itu ingin menikahi Nabi untuk mendapat kehormatan bagi diri mereka, bagi keluarga mereka. Menurut para ahli hadis, pada masa itu banyak yang ingin menikah dengan Rasulullah SAW untuk memperoleh kehormatan. Dan perkawinan itu menciptakan kerumunan dan persahabatan dan penyatuan antar suku dan mencegah peperangan. Jadi pernikahan Rasulullah SAW itu tidak didasari oleh kehendak atau hasrat seksual, tapi dalam rangka jaga persatuan. Dan itulah motif dari pernikahan Rasulullah SAW. Nah, baiklah. Sekarang kita ingin melihat siapakah Ummu Salamah. Hind. Ummu Salamah dilahirkan pada 60 lahir pada tahun 500 ini ya. Tanggal kematiannya juga diperdebatkan dan kelahiran.
catatannya bervariasi, ada yang tahun 59 sampai 64. Nah, itu dianggap paling akurat ya, tentang kematian Ummu Salamah. Dan usia Ummu Salamah juga berusia cukup panjang, 84 tahun, dan beliau dimakamkan, makamnya terletak di Baqi di Madinah ya, dalam Madinah, keluar di dekat Madinah, Baqi. Kalau yang umroh pasti pernah berziarah ke kubur Baqi. Nah, Ummu Salamah dikenal sebagai salah seorang perempuan yang juga selain sahabat Nabi, beliau istri Nabi yang kedudukannya utama ya setelah Khadijah Al-Kubra. Ummu Salamah beliau ya tadi pertama kali hijrah ya. Pertama hijrah bersama Ja'far bin Abi Thalib dan hadir ketika Raja Negus. Kita tahu pada hijrah yang pertama Rasulullah ke Abbasiyah itu dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib berjumpa dengan Raja Najasyi. Dan kita tahu Ummu Salamah menyertainya. Kita tahu kemudian kafir Quraisy menyusul dipimpin oleh Amr bin As dengan membawa hadiah agar rombongan hijrah pertama ke Abbasi itu untuk dikembalikan lagi ke Mekah pada Raja Negus. Kemudian Ja'far bin Abi Thalib menerangkan tentang risalah Islamiyah, risalah Rasulullah SAW, dan kita tahu Raja Negus dalam Bible disebut Raja Negus, Najasyi itu membaca Alkitab dan mendengar apa yang disampaikan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Itu menyucurkan air matanya sambil memegang Bible di tangan. Nah, pada hijrah yang pertama itu Ummu Salamah itu pergi dan kemudian kembali lagi ya, terus ke Mekah. Dan hijrah yang kedua Ummu Salamah berhijrah ke Madinah, dan beliau adalah perempuan yang pertama hijrah ke Madinah. Itu tentang Ummu Salamah, peran Ummu Salamah dalam hijrah. Yang kedua, Ummu Salamah juga banyak berhubungan dengan hadis. Misalnya dalam kitab ini dijelaskan bahwa dalam Musnad Ahmad bin Hambal itu berisi 378 riwayat hadis yang berasal dari Ummu Salamah. Nah, hadis yang terkenal adalah hadis Al-Kisa. Misalnya ini di dalam tafsir Tabarsi dan Sa'labi telah menjelaskan, meriwayatkan dari Musnad Ahmad bin Hambal bahwa Ummu Salamah meriwayatkan pada suatu hari Fatimah Az-Zahra memasak makanan untuk dibawa ya ke rumah ya, Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah menyambut Sayyidah Fatimah, "Qurra'ni ya, cahaya mataku," ya kan, panggil Ali dan anak-anaknya untuk makan bersama. Lalu kemudian mereka berkumpul makan bersama. Lalu malaikat Jibril turun dan menyampaikan ayat, "Innama yuridullahu liyuzhiba ankum rijsa ahlul baiti wa yutahhirukum tathira." Itu menjadi asbabun nuzul ayat itu. Itu terjadi di rumah Ummu Salamah. Dan kita tahu bahwa Sayyidah Fatimah besar dalam asuhan Ummu Salamah. Nah, kemudian ketika ayat itu turun, Rasulullah itu
menutup kisahnya dan berdoa, Allahumma haula ahlil baiti, ya Allah, gitu, inilah ahlul baitku, ya, maka sucikanlah dia suci-sucinya. Nah, mendengar itu Ummu Salamah berkata kepada Rasulullah, bagaimana dengan aku? Apakah aku juga termasuk ahlul baitku? Lalu Rasulullah SAW menjawab, kamu tidak termasuk sebagai ahlul bait, tapi engkau adalah perempuan yang mulia. Ini juga menjadi garis bahwa yang disebut ahlul bait itu innama hanya terbatas asriya, terbatas hanya kepada Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, Hasan dan Hussein, dan Ummu Salamah tidak termasuk sebagai ahlul bait. Jadi istri-istri Nabi tidak termasuk sebagai ahlul bait. Selain itu, keutamaan dari Ummu Salamah adalah tanggung jawabnya dalam membimbing Fatimah, Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Ummu Salamah berkata bahwa ketika Rasulullah SAW menikahiku, beliau meletakkan tanggung jawab perawatan pengasuhan Sayyidah Fatimah kepadanya, dan Ummu Salamah pernah bersumpah kepada Allah dan mengatakan bahwa Sayyidah Fatimah adalah orang yang akhlaknya sangat baik, lebih darinya, dan juga lebih berpengetahuan dari Ummu Salamah. Itu yang disampaikan Ummu Salamah, ya. Ini dikutip dari Al-Majlisi volume 43 halaman 10. Saya kira itu dulu kajian kita untuk mengenal Ummu Salamah. Untuk minggu selanjutnya kita akan membicarakan bagaimana peran Ummu Salamah sebagai saksi yang mempertahankan hak Sayyidah Fatimah atas tanah Fadak. Mungkin itu dulu. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.